Pemirsa, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan corona. Doni juga mengingatkan ancaman gelombang kedua corona yang bisa saja terjadi jika masyarakat abai. Berikut cuplikan wawancara rekan kami Aprilia Putri dengan Doni Monardo. Kalau kita melihat banyak sekali terutama di transportasi publik dan juga sudah mulai bekerja, banyak masyarakat yang sudah mulai bekerja namun tidak mematuhi protokol yang ada. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Nah, ini sekali lagi kesadaran kolektif dan juga disiplin individu. Kalau kita akan menuju ke suatu tempat, katakanlah ke terminal, kemudian kita harus menunggu untuk beberapa saat, dan ketika kita melihat ada kerumunan masyarakat atau kelompok yang ada di sekitar situ, maka harus ada keberanian, kesadaran untuk mengingatkan jangan berkumpul, karena berkumpul ini bisa menimbulkan persoalan kesehatan. Nah, di antara kelompok masyarakat itu bisa saja di antaranya adalah mereka yang OTG, orang tanpa gejala, ya. Nah, ini saya dapatkan dari sejumlah pimpinan laboratorium yang mengatakan dari sekian banyak ya orang yang diperiksa hasil labnya, ya, tes swab PCR-nya, ternyata sekitar 80% adalah masyarakat yang tidak menunjukkan gejala, tapi dia positif COVID. Nah, kalau kelompok seperti ini ada di tengah-tengah kita, lantas katakanlah di antaranya ada yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, antara lain hipertensi, diabetes, jantung, ya, kanker, ginjal, hepatitis, dan sebagainya. Maka ketika orang tersebut terpapar, maka akan menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Nah, saya sudah mendapatkan sejumlah data dari Kementerian Kesehatan dan juga dari tim pakar bahwa penyakit penyerta atau komorbid yang paling berisiko itu adalah penderita ginjal. Jadi kalau seorang penderita ginjal lantas terserang COVID, maka angka kematiannya mencapai lebih dari 80%. Kemudian diikuti dengan mereka yang imunitas tubuhnya rendah, ya, antara lain penderita HIV/AIDS, kemudian penderita lupus, ya, kemudian beberapa penyakit lainnya seperti jantung, ya, hipertensi, kemudian diabetes, kanker. Itu adalah penyakit yang sangat berisiko ketika terpapar COVID. Nah, kelompok ini adalah kelompok rentan yang harus kita lindungi, yang kita sampaikan jangan berada di area publik. Karena di antara masyarakat yang tidak ada gejala, bisa saja mereka adalah penderita COVID, mereka adalah silent killer, mereka adalah penebar maut. Ya, dan ini saya kategorikan sebagai pembunuh potensial. Tapi kan mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka adalah penderita COVID. Nah, penting sekali untuk kita bangsa Indonesia menyampaikan tentang risiko kepada semua masyarakat. Kelompok-kelompok rentan inilah yang harus kita lindungi. Kalau mereka sudah bisa kita selamatkan, maka kita bisa mengurangi angka kematian. Dan ini menjadi prestasi bangsa kita. Baik, Pak Doni, kalau kita melihat negara tetangga kita seperti Korea Selatan yang sudah lebih dulu melakukan new normal begitu dan akhirnya mengalami second wave, apakah ada antisipasi ke depan dari gugus tugas untuk hal ini? Ya, sesuai dengan standar WHO, setiap negara yang sudah melonggarkan aktivitas harus mempersiapkan banyak hal. Yang pertama tentang kajian epidemiologis, yang kedua tentang surveillance, yang ketiga tentang sistem pelayanan kesehatan. Nah, katakanlah misalnya data tentang epidemiologis yang kita dapatkan setiap hari, itu selalu menjadi bahan bagi pakar kita untuk dievaluasi. Kemudian yang berikutnya juga menyangkut masalah surveillance. Kita masih mungkin masih belum optimal dalam melakukan surveillance. Mulai dari kemampuan testing kita juga belum begitu besar, ya. Bapak Presiden pada awal-awalnya menugaskan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan setiap hari 10.000. Kita butuh waktu beberapa minggu untuk bisa mencapai 10.000. Nah, sekarang sudah bisa di atas 10.000.
Bapak Presiden minta ditingkatkan lagi menjadi 20.000. Nah ini pun perlu persiapan, perlu peningkatan SDM, perlu peningkatan alat perlengkapan di laboratorium, dan juga manajemen pelaporan. Kemudian juga bagaimana sistem pelayanan kesehatan di setiap daerah, fasilitas rumah sakit, ya, kemudian tempat tidur untuk pasien COVID, ya, tenaga medis, perlengkapan alat kesehatan, termasuk APD, ventilator, masker dan sebagainya. Nah, ini semuanya harus menjadi perhitungan kita. Kita sangat tidak ingin adanya second wave, ya, karena risikonya juga cukup besar. Energi yang kita telah keluarkan selama lebih dari 2,5 bulan ini, jangan nantinya sia-sia gara-gara kita abai. Ya, jadi transisi PSBB apapun namanya adalah momentum kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan persoalan beberapa daerah yang sudah mulai adanya pergeseran ya masyarakat dari kampung halaman menuju ke kota-kota besar. Nah, ini harus kita jaga. Di beberapa daerah terjadi peningkatan kasus. Nah, daerah-daerah yang angka risikonya tinggi, ini harus kita jaga. Jangan sampai nanti berpindah tempat ke daerah yang sudah aman gitu. Nah, oleh karenanya kerjasama dengan seluruh komponen pemerintah daerah, kabupaten kota untuk menjaga titik-titik pengawasan transportasi ini sangat bagus ya, untuk menghindari jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa dikontrol ternyata dalam kondisi kurang sehat menuju ke daerah yang sudah aman. Nah, masalah second wave ini harus kita jaga betul, kita harus antisipasi betul. Kalau toh pun terjadi, maka harus segera ada langkah yang cepat untuk menutup, ya, apakah itu lokasi, wilayah, atau juga kelompok masyarakat. Pak Doni boleh memberikan himbauan begitu kepada masyarakat, seperti apa seharusnya masyarakat mengikuti himbauan yang diberikan pemerintah maupun gugus tugas? Ya, saya yakin masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang patuh, yang bisa mengikuti anjuran dari pemerintah, yang juga bisa mentaati arahan dari tokoh-tokoh di daerah. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita melakukan suatu pembagian tugas, ya. Masyarakat di lapisan paling bawah itu mungkin tidak semuanya bisa nonton TV, ya, tidak semuanya punya handphone, tidak semuanya punya akses kepada radio misalnya. Nah, disinilah peran dari kita semua untuk bisa membagi porsi kewenangan tugas, ya, agar pesan itu bisa sampai ke tingkat yang paling rendah. Nah, pentingnya setiap daerah itu bekerja sama, berkoordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada, ya, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, ya, kemudian juga tokoh agama. Nah, banyak daerah di Indonesia masyarakatnya itu sangat patuh dengan tokoh agama. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh daerah, setiap ada kebijakan, setiap ada keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, Pak Ketua Bupati, Wali Kota, libatkanlah tokoh-tokoh seperti ini, ya. Mereka punya kekuatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dan kami sudah beberapa waktu terakhir ini sedang menjajaki kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, ya, termasuk juga dengan yang akan datang juga dengan organisasi keagamaan lainnya. Apa tujuannya? Supaya ketika ada kegiatan agama, kegiatan ibadah, maka pesan-pesan itu harus bisa juga menyampaikan hal yang berhubungan dengan COVID, ya, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, ya, dari para ulama, ya, para ustadz, para dai, ya, termasuk juga dari para pendeta dan juga para pastor. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan, maka sebagian besar masyarakat kita yang kesulitan akses terhadap informasi di bidang teknologi itu bisa teratasi, ya. Dan ketika kelompok-kelompok masyarakat di bawah juga sudah memahami, kemudian ada kerjasama dengan pemuka-pemuka agama, ya, kekuatan kita akan jauh lebih hebat.